Ketika Qin Yichen meninggalkan dinasti Naga Langit, dia juga dengan sengaja menjelaskan kepada Naga Langit Naga Kerajaan Zexiao bahwa mereka telah melindungi Kadipaten Senja. Keluarga Kerajaan Naga Langit, keluarga angin duduk di kota, tetapi tidak ada yang berani menyerang mereka. Selama tidak ada perubahan dinasti, Kadipaten Senja bawahan mereka juga harus sangat stabil. Tetapi berita datang dari klan angin saat ini, yang menunjukkan bahwa saya khawatir dinasti Naga Langit dan klan angin telah terkendali. Sial, berita itu sama sekali bukan sanggahan 10.000 yang. Ketika saya mendengar ini, Qin Yichen tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Berita dikutuk sampai mati semacam ini telah menyebar ke seluruh ukuran dan ukuran ras manusia. Kalau tidak, namanya ada di sana. Kekuatan-kekuatan yang ada hubungannya dengan dia. Pergi. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, tubuhnya bergerak, dan Xia Ziling bergegas menuju arai transmisi kota suci Tian. Meskipun Kadipaten Senja sangat jauh dari Seng Tianfu, setelah beberapa arai transmisi, kecepatan penuh Qin Yichen sedang dalam perjalanan, tetapi itu hanya upaya sehari. Mereka telah melintasi banyak wilayah, dan kemudian, perbatasan Kadipaten Senja yang penuh perang juga mulai terlihat di hadapan dua orang. Kecepatan Qin Yichen sangat cepat. Hanya dalam beberapa menit, dia dibawa pergi sejauh 1000 mil, dan saat dia melakukan perjalanan, kedamaian masa lalu tidak ada lagi, dan pemandangan tempat itu sangat mencengangkan. Sepertinya, jelas, daerah ini pernah mengalami perang yang cukup kejam. Kadipaten Senja, Senja. Kota Senja hari ini tidak diragukan lagi jauh lebih megah daripada di masa lalu. Tetapi di sekitar ibu kota dipenuhi dengan perang, dan tidak ada lagi rasa kemakmuran dan kedamaian. Serangkaian cahaya yang sangat besar, seperti mangkuk raksasa, melengkung ke bawah dan menyelimuti seluruh ibu kota. Di tembok kota yang megah itu, sersan yang padat berdiri dengan senjata, dan mata mereka semua bersinar. Ketegangan tertentu, mengamati tempat yang jauh, di mana mereka memandang pegunungan dan pegunungan. Hal yang paling menakjubkan adalah bahwa di langit, ada banyak siluet berdiri di langit, satu demi satu nafas yang kuat dipancarkan. Lebih kuat dari rasa penindasan yang dibawa oleh pasukan yang luar biasa dengan ribuan pria dan kuda. Seluruh ibu kota diselimuti asap dari api perang, dan suasana di kota itu tegang. Banyak orang menggigit gigi mereka dan mengepalkan senjata di tangan mereka, dan mata mereka dipenuhi dengan kebencian. Saat ini, ibu kota ini sudah menjadi garis pertahanan terakhir Kadipaten Twilight. Jika dilanggar lagi, Twilight Duchy juga akan menjadi sejarah. Ketika saatnya tiba, mereka juga akan direduksi menjadi kerajaan dan meninggalkan rumah mereka. Saat ini, di Istana Kekaisaran di ibu kota, suasananya cukup tegang hingga hampir membeku. Di dalam aula besar Istana Kekaisaran, ada banyak siluet. Di atas Dragon Throne, Xia Ziyi duduk di dalamnya. Hari ini, sifat kekanak-kanakannya telah memudar dan matanya menjadi sangat tajam. Dia memiliki beberapa poin dewa perang. Namun, saat ini ada kecemasan yang mendalam di alisnya. Yang mulia, apa yang bisa kita lakukan jika tentara berada di bawah tekanan? Di bawah, sejumlah anggota istana memandang Xia Ziyi dan bertanya. Setelah mendengar pertanyaan ini, Xia Ziyi dengan getir menggelengkan kepalanya. Kadipaten Senja, dengan dewa perang Xia Zelei, jika kadipaten biasa menyerang, bahkan kekuatan 6 negara, mereka dapat dengan mudah melawannya. Namun, saat ini, di antara kadipaten baru, ada kekuatan yang dapat melampaui kemampuan kadipaten untuk menangkal pusat kekuatan kekaisaran. Pembangkit tenaga listrik semacam ini bukanlah yang bisa mereka lawan sama sekali. Dewa perang Kadipaten Xia Zelin, secara pribadi tampan menjaga celah gunung kuno, menghadapi pasukan koalisi dari beberapa negara. Dia bertahan selama beberapa bulan. Namun, dengan munculnya pembangkit tenaga listrik kekaisaran, ribuan prajurit dimakamkan di bawah tangan beracun dengan celah gunung kuno. Dan bahkan Dewa Perang Kadipaten Xia Zelei tidak memiliki berita sejak celah gunung kuno rusak. Ketua Hai, bukankah Dan Wei telah mengadakan pembangkit tenaga listrik yang dapat bersaing dengannya? Xia Ziyi tersenyum pahit, melihat ke sisi lain aula besar, di mana ada beberapa siluet yang duduk di sana. Mereka yang merupakan Presiden Asosiasi Denmark dan banyak master pemurnian pil. Namun, saat ini, Presiden Hai berekspresi sedih, menggelengkan kepalanya tanpa suara. Melihat ini, para menteri di aula besar menghela nafas sedikit, dan wajah mereka sedikit pucat. Saya tidak tahu apakah Qin Yichen masih hidup. Dikatakan bahwa dia memiliki reputasi tinggi di kota kekaisaran. Jika dia bisa kembali, mungkin ada harapan untuk menyelamatkan Kadipaten Twilight. Dalam diam, Ketua Hai menghela nafas. Ketika nama Qin Yichen terdengar, semangat orang-orang di aula besar sedikit terkejut, dan kemudian mata mereka tertuju pada ekspresi Xia Ziyi. Di hadapan garis pandang, Xia Ziyi menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Tapi ada sedikit kesedihan di wajah muda itu. Nyatanya, ketika dia mengetahui bahwa bangsa-bangsa memulai pasukannya, dia menerima berita tentang dinasti tersebut. Orang itu, mungkin tidak masuk. Kalau tidak,
Di dinasti ini, kekuatan mana yang berani mengambil tindakan di Kadipaten Senja mereka? Dong, dong. Ketika suasana di aula besar sedikit sedih, di luar ibu kota, tiba-tiba terdengar suara genderang perang. Mendengar genderang pertempuran, wajah Xia Ziyi berubah dan tiba-tiba berdiri. Hati-hati, pencuri akan menyerang. Tenangkan dirimu, kamu harus menarik beberapa punggung sampai mati. Mendengar genderang perang, semangat sersan yang tak terhitung jumlahnya di tembok kota menjadi tegang, dan para jenderal di aula besar juga bergegas ke tembok kota, melihat kekuburan ekspresi wajah. Di sana, tentara yang ditekan hitam tidak bisa melihat akhir secara sekilas. Anak-anak kecil Kadipaten 2 kali, jika kamu tidak menyerah dari kota lagi, ketika kota hancur, Kadipaten Senjamu akan mengalirkan darah ke sungai. Di depan pasukan itu, lebih dari 10 pusat kekuatan Raja Bela Diri berdiri, salah satunya berteriak keras. Mendengar ini, banyak sersan di tembok kota gemetar, tetapi mereka tetap mengepalkan senjatanya, sama sekali tidak menyerah saat ini. Di hadapan kekuatan sekutu 7 bangsa, Twilight Duchy juga selamat. Sebagai tentara Twilight Duchy, mereka memiliki harga diri dan lebih baik mati daripada menyerah. Kadipaten Twilight tidak memiliki keserakahan dan ketakutan akan kematian. Jika ada pertarungan, negara kami akan bertarung denganmu sampai mati. Dipimpin oleh pembangkit tenaga Martial King, Xia Ziyi berdiri di tembok kota dan berteriak. Perang. Di tembok kota, tentara yang tak terhitung jumlahnya berteriak dengan marah. Pada saat ini, Xia Ziyi tampaknya telah menjadi inkarnasi dewa perang yang tak terkalahkan. Melihat siluet seperti masa muda Ruo Xia Zelei, pasukan yang maju ke bawah sepertinya sedikit tertunda. Xia Zelei, bahkan jika dia mengatakan telah mengubur gunung kunonya, tetapi pasukan kadipaten yang bermusuhan itu tidak dapat melarikan diri dari bayangannya. Apakah kamu mati atau hidup? Anda terlalu banyak berpikir. Apakah Anda memiliki kualifikasi ini? Sebelum pasukan di bawah, seringai melintas di mata pembangkit tenaga listrik Raja Bela Diri.